Alhamdulillah, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li-ta'limi al-anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di siang yang luar biasa hujan, di mana doa diijabah, ya insyaallah mudah-mudahan segala hajat kita Allah ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, yakni Bapak Iyang Saiful Ihsan SPD, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa rahmati Allah berkahi, beserta pengurus dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, sesepuh masyarakat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa rahmati Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu masya Allah, ada Itik punya si kembar, bunda yang cantik. Apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Ini hijau seragamnya baru udah pada lunas. Ya Allah, kelihatan dari jauh makan cireng anget-anget, ngejreng banget. Endilau makan cireng, silau dan ngejreng. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya dari Depok, masya Allah sampai semalam, kemudian nyampe lagi ke sini, lumayan perjalanan makan ikan japu anget-anget, lumayan jauh banget. Makan opor anget-anget lumayan gempor banget. Makan tape di rumah empok udah lumayan capek dah. Tapi ketemu bunda semuanya alhamdulillah. Ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Karena insyaallah innamal a'malu binniyah. Rasulullah mengingatkan kita sesungguhnya segala sesuatu bermula dari niat. Niat ibu hadir di sini, niat ayah anda hadir di sini, dan bunda semuanya. Niatnya apa? Minimal 3. Berapa bunda? Yang pertama apa? Yang pertama talabul ilmi. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Yang kedua silaturahim. Alhamdulillah lumayan, walaupun jauh, yang penting bisa menyapa. Ikan piranha, ikan arwana, kumaha sadayana. Minum teh di Belanda, abdi teh tetiasa nyarios Sunda. Sakit tuai, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi bisa silaturahim. Yang ketiga yakni semangat berbagi. Kenapa? Karena ini adalah perjuangan kita semuanya. Almarhum Syekh Ali Jabir, yakni satu program di Hafidz Indonesia tahun 2013 sampai 2016, beliau senantiasa mengingatkan, jangan lupa dimanapun dakwah, ajak untuk mencintai Al-Quran. Maka bismillah, bersama Amanah Muslim Indonesia kita mau wakamu mushaf Al-Quran, ya insya Allah kemudian nanti ada pembinaannya, insya Allah. Ibu kalau lihat ada yang namanya Quran, ya Allah sudah lusuh, ya Allah sudah rusak, bahkan di pelosok pun juga kurang, tidak ada Al-Quran, maka disitulah disalurkan Al-Quran lewat jalur wakaf para bunda semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah empok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bunda semuanya takutnya ngantuk, makanya saya pengen ketika saya bilang ibu ya, ibu-ibu ya, 1 1 2 2, siap ya. Juga ada jamaah, ini tayangannya live ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada layarnya luar biasa, jadi jangan ngantuk. Kalau ngantuk kelihatan di layar gede banget. Ya Allah, don saga, don tales, nggak gitu juga, keles. Ya, jadi jamaah yang ada di rumah, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, semangat ibunya. Kita tes suara bapaknya. Di sini ada bapak di depan, ada juga di belakang bapak. Suaranya bapak, karena yang hadir bukan cuma ibu-ibu tapi juga bapak-bapak. Siap, kita tes suara bapaknya. Bapak, ya Allah, lemes amat ya. Bapak-bapak,
Ya Allah, si bapak mendada-dada itu di belakangnya. Alhamdulillah. Masya Allah, selaras maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apa sih hikmahnya? Apa sih tujuannya dari peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad SAW? Minimal 3. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Pulang bawa oleh-oleh yang 3, mudah-mudahan sedikit tapi mudah diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu tadi ada boneka di situ ya. Mau ketemu boneka Ibu? Iya kata Bapak, iya aja mau ketemu boneka. Iya katanya gitu ya. Kalau begitu insya Allah antara kita ketemu boneka yang 3 dulu kita selesaikan. Insya Allah 3 jadi oleh-oleh bawa pulang ke rumah. Mudah-mudahan mudah diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa hikmah tujuan dari peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad SAW? Ada 3. Pertama, litadzkir, mengingat. Kedua, lil mahabbah, mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, liittiba', mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ini merah kelihatan undangan saya? Kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Udah mana ada yang merah juga, sini hijau semuanya ya Bu ya. Masya Allah, makan opak anget-anget kompak banget. Insya Allah ayo ting-ting. Hobinya makan nanas, itu hijau-hijau dipakai, yang penting udah pada lunas. Dari seragam muslimat NU. Alhamdulillah. Pertama apa hikmahnya, tujuan yang pertama litadzkir, mengingat. Kalau misalnya ibu-ibu aja kadang ada hari ulang tahun, setahun sekali kita bahagia, kita minta doa. Alhamdulillah. Nek umurnya berapa tahun? Alhamdulillah 80 tahun. Dikumpulin dari mulai anaknya, cucunya, cicitnya. Waduh, bikinin kue yang gede. Nek siap nek, kita nyanyi tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Lilinnya sejumlah umurnya 80. Ibu, iya Ibu. Enggak ada dalam Islam begitu tiup lilin. Kalau mau undang anak yatim, fakir miskin, kita sama-sama berbagi. Kemudian kita baca Quran, kemudian kita doa bersama. Alhamdulillah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka sama seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gimana? Ini memperingati, maksudnya yang diingat apa? Yakni sejarah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah di hari miladnya, hari lahirnya, Nabi berpuasa ayahanda. Bu, maka kita apa tujuannya hadir di sini? Yang pertama, yakni mengingat sejarah Nabi. Bunda mohon maaf, jadi Rasulullah lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena belum ada angka untuk tahun Hijriah, belum ada penetapannya. Baru ada ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dikaitkan dengan peristiwa Nabi sedih, ya Allah, pamannya wafat ayah, kemudian istrinya wafat, maka disebutlah tahun kesedihan atau ammun huzn. Ya Allah, saat itu Makkah banjir, maka disebutlah tahun banjir. Nabi ketika dilahirkan disebut tahun gajah. Kenapa? Karena ada gubernur Yaman namanya Abraha yang memiliki pasukan yang banyak, yang besar. Dia bikin tempat peribadatan. Tapi sedikit orang yang datang, lebih banyak menuju Mekah untuk menuju Ka'bah. Tapi sedikit yang datang menuju tempat peribadatannya, sehingga iri, sirik, dengki, dikumpulkan pasukan yang hebat, yang dahsyat, kendaraannya gajah dari Yaman berbondong-bondong untuk menghancurkan Ka'bah menuju Mekah. Ini nggak ada yang tidur begini ya. Yang ada pada kaget kayaknya begini ya. Itu suara apa? Gajah itu. Suara apa, Bu? Suara gajah. Tapi Ka'bah hancur apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena dalam Quran surah gajah, surah Al-Fil, ternyata pasukan Allah datang memenuhi langitnya Allah, yakni burung ababil membawa batu dari neraka sijil, tarmihim
ja'alahum. Kemudian dilemparkan itu batu di paruhnya, di tangannya kepada Abraha dan pasukannya. Kok kena ketawa sih Ibu? Ibu, maka diibaratkan ulat yang memakan dedaunan, hancur habis binasa. Begitulah keadaan Abraha dan pasukannya. La haula wa la quwwata illa billahil. Tiada daya dan upaya melainkan semua atas kehendak Allah. Nabi lahir pada tahun gajah. Kemudian bagaimana kecilnya Rasulullah? Dalam sirah nabawiyah dikatakan firra'i wat tijarah. Nabi kecil terbiasa ngembala kambing dan berdagang. Ada nggak di sini ibu-ibu punya anak ngembala kambing? Emang kenapa? Karena banyak para nabi yang menjadi pengembala kambing. Karena mengajarkan keuletan, mengajarkan rasa syukur, kesabaran, mengenal proses, Masya Allah, sayang terhadap binatang. Nabi itu kambingnya punya Rasulullah, bukan punya orang lain. Nabi jaga, dititip kepada Rasulullah. Jadi paginya beres salat subuh, Nabi zikir, Nabi doa, selesai bawa itu giring kambing ke ladang, dikasih makan, istirahat. Ibu, makanya pagi-pagi nggak ada yang habis salat subuh tidur lagi, nggak ada. Karena kenapa? Doa Nabi di pagi hari untuk umatnya, Allahumma barik. Lapar ini kayaknya ya. Dilepas sebentar, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Astagfirullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di pagi hari. Paginya aktif, paginya produktif. Ya Allah, udah pagi habis sholat subuh, ibu bebenah. Udah zikir, baca Quran, bebenah, beres-beres. Di luar belum disiram, ini tanaman siram. Ya Allah, belum masak, bikin sarapan. Artinya apa? Jangan langsung tidur. Terus kapan tidurnya? Jadi kalau mau tidur, ujung, di akhir, waktu duha. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian Nabi juga berdagang. Ibu di sini ada yang pedagang? Emang kenapa kalau berdagang? Nabi luar biasa melatih kesabaran Rasulullah. Nabi jujur dan Nabi ramah dalam berdagang. Kalau saya pembeli kan Allah nawar mulu. Oh, ini berapa nih gamis? 300.000. Saya jalan dulu bentar. Jalan misi Ustaz ya. 290 ya? Nggak bisa. Ya, berapa jadinya? 295. Ya udah dah begitu. Ada yang nawarnya terlaluan, ada 250 ya, ada begitu. Ada lagi pembeli yang cuma milih-milih doang, tapi belinya enggak Pak. Ya Allah, artinya apa? Rasulullah belajar kesabaran dari pembeli. Karena Nabi penjual yang ramah, yang jujur, yang sabar. Alhamdulillah. Kalau misalnya asam, jeruknya dibilang asam. Kalau ini ada cacatnya, bajunya dibilang ini ada cacatnya. Jadi nggak pernah berbohong, jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kemudian Nabi dakwahnya Syria secara sembunyi-sembunyi baru terang-terangan. Dan Rasulullah luar biasa perjuangannya. Di akhir hayatnya Rasulullah, dalam keadaan sakaratul mautnya Nabi mengatakan, ummati, 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 as-salah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Umatku, 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 jangan tinggalin salat, jaga salat, jaga salat, dan wanita jaga kehormatan. Nabi ulang 3 kali menjadi wasiat untuk kita semuanya dan pengingat bahwa di penghujung hayatnya Nabi yakni tetap mengingat umatnya. Ibu, ini baru sedikit sejarah Rasulullah sebagai pengingat untuk kita semua. Yang kedua apa? Lil mahabbah. Kita kumpul di sini, hikmahnya lil mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Saya mau tanya, ibu cinta nggak dengan Nabi? Cinta nggak dengan Rasulullah? Kalau cinta, apa yang harus kita lakukan? Bersolawat. Emang kenapa? Karena ulama mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu senantiasa menyebutkan namanya. Ibu cinta sama suami, sebut nama suami. Bang, udah nyampe mana bang? Ayang beb honey bunny sweetie baby.
Doain tuh ayang embeb si bebek. Kemudian apa? Cinta sama anak. Ya Allah, udah sampai mana ini ya, hujan begini takutnya dia. Aduh, kehujanan. Udah sampai mana, Neng? Begitu. Hadir dalam doa, ya Allah jaga anak saya. Begitu. Namanya cinta. Begitupun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirkan nama Nabi dalam setiap salawat kita. Insya Allah. Allah pun bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat pun juga bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah. Karenanya satu kali salawat Allah hadirkan 10 pahala kebaikan dan dijauhkan dari 10 keburukan. Salawat yang kita senantiasa lafalkan, dari hati kita kerinduan kepada Nabi, lisan kita wujud kerinduan dengan salawat, maka lahir keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kemudian dari salawat hadir ketenangan dalam diri kita. Dan dari salawat Nabi kenal, ini yang nantinya menjadi umat Rasulullah, dan Nabi memberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ini kaum Hawa apa kaum Adam sih, Bu? Hawa apa Adam? Makanya Masya Allah, Ibu sautin ya. Ibu, gitu ya. Ibu, gitu ya. Di pengajian banyak, yang kondangan juga, yang arisan juga, yang ngutang juga, yang gosip juga, ngintipin dompet suami. Bapaknya senyum aja, emang iya katanya. Duit ditaruh di kantong hilang, di kos kaki hilang. Ibu, ini kita kaum Hawa, nyebut Hawa aja ujungnya mangap. 1, 2, 3 bilang Hawa. 1, 2, 3 Hawa. Kalau bapak kaum Adam bilang Adam. 1, 2, 3 Adam. Mingkem. Kita ini wanita. Coba bilang 1, 2, 3 wanita. Mangap. Coba kalau bapak mah laki-laki. 1, 2, 3 laki-laki. Nyengir. Sama. Ditanya juga begitu. Udah fitrahnya begitu. Pak, dari mana? Iya, kalau kita enggak, Bu, dari mana? Habis ngaji, habis itu tadi ketemu Cing Kokom, itu bayar arisan dulu, habis bayar arisan, oh iya, ternyata ada utang ya, balik lagi dulu. Ibu. Makanya lisannya kudu direm. Remnya pakai apa? Pakai istighfar, pakai zikir, pakai sholawat. Insya Allah. Assalamualaikum Bu, pagi-pagi udah nyapu. Punya tetangga rajin banget udah nyapu. Udah tahu nyapu, nanya lagi. Allah. Besok mau nyapa lagi nggak kira-kira? Enggak, males banget. Makan pisang kepok, anget-anget, kapok banget gitu. Kalau niatnya untuk Allah nggak bakal kapok. Udah aja kita bawa happy sambil kita sholawat. Jadi hati tenang. Assalamualaikum Bu, ya Allah. Udah nyapu aja pagi-pagi rajin banget. Udah tahu nyapu, nanya lagi. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana. Ibu bocah ya, bisa ya? Alhamdulillah. Jadi kalau suami kadang ngomongnya, ya Allah sakit hati pisan nih bocah bandel banget. Udah, ganti dengan sholawat. Komprang pecah, ya Allah mangkuknya pecah, ini bocah bandel banget, mana nakal banget, gitu. Sekarang ibu marah-marah sambil senyum sambil sholawat, bisa? Komprang pecah, komarun, bisa Bu? Ya Allah, ini mangkok kesayangan mama, ya Allah, jalan hati-hati ya Allah, mudah-mudahan ini anak jadi penghafal Quran ya Allah, dan juga jadi pengusaha mangkok. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, suami kita maulid kadang pulang malam jam 1, jam 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kita ngomel, bener-bener ya bapak dari mana lama banget, bener-bener. Sekarang nggak begitu.
Suami langsung kita bukain pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Saat itu juga langsung diem tuh Bu. Bengong. Kesurupan kali ini ya. Ini istri saya kenapa ini? Jangan-jangan ketempelan kali ya. Kesetanan kayaknya ini ya. Bu. Tapi kalau begini mah alhamdulillah. Kalau gitu kayaknya sebulan ditambahin dah uangnya. Yang tadinya 3 juta jadi 13 juta. Waduh kenceng amat ini amin ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Tenang. Hadirkan salawat. Udah lahir tenang. 10 pahala kebaikan. Dijauhkan dari 10 keburukan. Dan dikenal oleh Rasulullah SAW kelak. Diberikan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kalau cinta kepada Rasulullah maka perbanyak sholawat. Kemudian yang keberapa? Ketiga, terakhir. Apa itu yang ketiga? Li'ittiba, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pinter ya. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta. Siapa yang cinta kepadaku kata Rasulullah kelak bersamaku di syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu dan hadis. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang mulia untuk disampaikan kepada umat. Itu nabinya menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya lebih dulu kepada malaikat. Malaikat yang menyampaikan wahyu. Itu malaikat menjadi Sayyidul Malaikah. Pimpinannya malaikat namanya malaikat Jibril. Quran turun di malam yang mulia. Kenapa? Karena malamnya disebut menjadi malam Lailatul Qadar. Bulannya menjadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Yang bacanya mulia, yang menghafalnya mulia, yang memahaminya mulia, mengamalkannya mulia. Alhamdulillah. Ibu suka baca Quran? Suka? Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Quran memberikan syafaat di yaumil akhir. Quran nantinya bersaksi. Itu dia tuh. Yang suka baca saya kata Quran. Yang dalam keadaan suka dan duka sering pegang saya, dia buka, dia baca, satu ain beres, satu juz beres, sering khatam gak cuma Ramadan. Maka akan memberikan syafaat, yakni pertolongan atas ridha Allah, mudah masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menghafal Quran, punya anak penghafal Quran, orang tuanya dipanggil di hadapan malaikatnya Allah, di hadapan para nabi, orang-orang soleh bersaksi, ini orang tua punya anak penghafal Quran, dipakaikan mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari dan jubah kemuliaan. Alhamdulillah. Terus anaknya yang hafal Quran gimana? Allah kemudian memberikan mandat kepada malaikat, wahai malaikat, zidhu, tambahkan tingkatan syurganya sesuai tingkatan hafalannya. Alhamdulillah. Ya Allah, bagus banget ya. Dan Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Masya Allah. Ya Allah, saya pengen banget punya anak penghafal Quran. Masih bisa nih Ibu ya, Masya Allah masih bisa. Ibu yang menjadi al-ummah madrasatul ula. Lah kalau misalnya ibunya sendiri bagaimana pengen hafal Quran? Bisa. Apalagi Masya Allah, ini ada wakaf Al-Quran yang nantinya wakaf ini diberikan ke pelosok. Ada yang penghafal Quran dibuka, dibaca satu huruf saja Masya Allah menjadi pahala yang berlipat untuk kita. Man dalla ala khairin falahul mitlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka pahalanya sama seperti yang melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya bukan penghafal Quran,
Tapi Masya Allah ketika donasi wakaf Quran, maka pahala menghafalnya dari Quran yang dibaca itu Quran yang saya wakafkan, maka pun juga untuk ibu semuanya. Alhamdulillah. Belum lagi wujud bakti kita sama orang tua. Ya Allah, saya mau orang tua sayang, cuma gimana rasanya beliau sudah wafat, maka bismillah bisa wakaf otaknya malah ya Allah belum nyampe, maka bismillah untuk mempercepat segala hajat kita dengan wakaf Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu, yuk bismillah, insya Allah mudah-mudahan ini Al-Quran menjadi utama dalam hidup kita, karena Al-Quran memberikan syafaat di yaumil akhir. Yang kedua apa? Yakni hadis, perkataan, pernyataan, apa yang dilakukan Rasulullah ada dalam hadis. Nabi bangun sampai tidur lagi ada dalam hadis. Saya mau tanya ibu, kalau makan pakai tangan kanan apa kiri? Pakai sendok apa tangan? 5 jari apa 3 jari? Nabi kalau makan 3 jari begini. Kalau kita begini, pantas makin gemuk banget di badan ya. Nih begini kalau Nabi makan 3 jari. Nabi kalau makan ambil yang terdekat. Ini tempe, di sana ada tempe, di sana tempe. Maka cari yang paling dekat. Kemudian Nabi kalau makan berdiri apa duduk? Kata Rasulullah, la tashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum sambil berdiri. Minum nggak boleh berdiri, apalagi makan. Insya Allah porsi makannya Nabi nggak banyak, nggak sedikit, Nabi cukup sehingga tidak mubadzir. Alhamdulillah. Tidurnya Nabi madep kanan apa kiri? Kanan. Ya Allah, nikmatnya mengikuti sunnah Rasulullah, apapun yang diamanahkan oleh Rasulullah dalam hadis, karena ini pola hidupnya Nabi. Siapa yang gemar mengikuti sunnah Nabi, maka berarti cinta kepada Nabi. Siapa yang cinta, kelak bersama Nabi di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, jadi insya Allah yang 3 ini mudah-mudahan kita amalkan. Pertama, baca lagi sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Nabi juga banyak ujiannya, maka ini yang membuat kita berkah hidupnya. Enggak pantang yang namanya dengan hal-hal yang menyakitkan diri kita, pantang menyerah. Jadi punya jiwa mujahadah seperti Nabi. Kedua, ya insya Allah mudah-mudahan cinta kita perbanyak sholawat. Ketiga, mengikuti akhlak Nabi. Apa itu akhlak Nabi? Ada dalam Al-Quran. Semua isi Al-Quran itu nggak cuma dibaca, dihafal, tapi dijadikan akhlak oleh Rasulullah. Dan juga hadis Rasulullah. Ikuti sunnahnya Nabi. Alhamdulillah. Ibu, mau lihat boneka apa enggak? Ke Cikarang bawa minyak gosok, mau sekarang apa besok? Ya udah sekarang ya Bu ya. Cuman saya mau minum dulu boleh? Yuk sama-sama kita hadirkan Ustadz dulu yang menjelaskan ini. Saya pengen wakaf Quran bagaimana ya? Kalau misalnya saya wakaf Quran kira-kira bisa buat keluarga, bisa buat orang tua. Siap. Nanti Ustadz akan menjelaskan, namanya Ustadz Aryo. Ya insya Allah beliau akan menjelaskan tentang wakaf Quran. Makanya Bunda kita persiapkan diri. Insya Allah mudah-mudahan bersama fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Yuk kita ucapkan basmalah sebagai niat kita. Allah teguhkan, ya insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Ada keraguan dalam diri kita, ya Allah hilangkan. Ini ajakan kebaikan, ini ajakan kebenaran yang nantinya Al-Quran memberikan syafaat di yaumil akhir. Yuk sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya istirahat sebentar, saya minum sebentar. Ada yang namanya Ustadz Aryo akan menjelaskan gimana cara berwakaf. Habis itu baru kita keluarin boneka. Setuju? Ipin Upin makan sambal terasi. Saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.